Halo Cinecrip, balik lagi bersama saya Rashid Hari yang mau ngebahas film yang sebenarnya udah lama dirilisnya, tapi nggak lama banget sih sebenarnya. Ini rilisnya adalah hari Rabu kemarin, jadi nggak bisa dibilang lama banget, tapi emang rada telat ini reviewnya. Ya, as you know lah, subscriber lama Cinecrip pasti sudah hafal dengan alasan klise ini. Baru di review sekarang, soalnya jadwalnya itu emang penuh banget. Ya bisa lu lihat lah di home Cinecrip itu kan tiap hari ada review baru, jadi kayak memang susah mengatur jadwalnya. Tapi akhirnya sempat juga gua review. Ini ada film Korea tayang Rabu kemarin dan dibikin sama Lee Sang-gun. Dia itu sutradara dari film Exit yang dulu tuh sempat lumayan menghebohkan ya, lumayan rame penontonnya. Filmnya juga keren banget. Dan ini film yang juga punya banyak bintang di dalamnya. Ada Yoona SNSD yang juga main di Exit sebelumnya. Semua pasti sudah pada tahu beliau siapa. Terus ada An Bo Hyun. Ini salah satu aktor Korea yang gue suka karena dia punya range acting yang lumayan luas. Perannya tuh bervariasi banget. Sama ada Pak Dong Il, bapak-bapak dari Reply, Pound dan banyak film serta drakor keren lain yang udah sering bikin penontonnya tuh nangis lah kalau Pak Dong Il nih. Yaitu ada Pretty Crazy yang melengkapi tema romcom ya di bioskop Indonesia minggu kemarin. Ya anjir, minggu kemarin tuh isinya romcom semua tuh. Romcom tapi dengan style pendekatan dan apa ya, tambahan genrenya masing-masing. Pretty Crazy ini romcom. Materialis itu juga hitungannya romcom loh, tapi romcom modern dengan komedi yang lebih ke arah satir daripada komedi konyol. Sama ada Together horor tapi dengan gaya romcom. Udah gue bahas kan di review aku itu. Together itu sebenarnya adalah romcom yang berkedok horor. Nah, Pretty Crazy ini sebenarnya kalau dari 3 judul yang tadi gue sebut ya, ini kerasa kayak judul yang apa sih, paling ringan, paling konyol, paling bakalan bikin penontonnya ngakak. Satu, dia punya premis yang nyeleneh, yaitu tentang cewek yang punya 2 kepribadian, tapi bukan karena faktor psikologis, melainkan karena kutukan iblis. Terus dia itu diisi tadi ya para pemain yang udah gue sebut tadi, yang semuanya itu punya skill komedi bagus banget. Jadi kayak kalau dilihat sekilas, oh ini film romcom yang nggak serius, yang konyol. Tapi kalau lu lihat lebih dekat, sebenarnya ini film menyedihkan loh. Lu perhatiin deh, karakter-karakternya itu adalah tipikal orang yang ngerasa diri mereka itu nggak pantas buat dicintai, atau mereka ngerasa kalau udah cukup lah gue itu bersenang-senang dengan cinta di hidup gue, sekarang saatnya berkorban. Cuman mereka polanya konyol aja, jadi filmnya nggak kerasa yang depresif, tapi kerasanya fun. Misalnya si karakter utama ya, Gilgu yang diperanin sama An Bo Hyun. Dia ini resign dari pekerjaannya yang sebelumnya karena itu dirasa membebani mental dia banget, sampai akhirnya dia jadi pengangguran yang buat bertahan hidup itu mengandalkan kemampuan dia main claw machine. Jadi dia itu kalau misalkan pengen jajan ya ngambil dari claw machine, dia pengen apa kek itu dia pasti ngambilnya dari claw machine karena dia jago banget, dia tahu triknya. Yang sebenarnya udah bisa lu cek di TikTok, itu banyak yang share trik main claw machine ya. Nah, si Gilgu ini kesepian banget tapi beranggapan kalau ya kehidupan sendiri kayak gini tuh cocok buat dia. Dia udah kayak ngerasa menerima lah kondisi kehidupan dia sekarang, sampai kemudian datang tetangga baru yang tinggal tepat di bawah apartemen dia. Si tetangga baru ini adalah Jang-soo yang diperanin Pak Dong Il. Dia ini ngebuka toko roti dan ngurusnya itu dibantu sama keponakan dia namanya Ara yang diperanin Jo Hyun Young, sama putri tunggal dia si Sunji namanya yang diperanin siapa lagi kalau bukan Yoona. Dan si Gilgu itu langsung jatuh cinta pada pandangan pertama sama si Sunji. Cuman masalahnya satu, Sunji ini pada saat siang tuh kayak menyejukkan banget, tutur katanya sopan, lembut, senyum terus. Tapi begitu malam, anjir, ini orang berubah langsung. Dia berubah jadi cewek yang liar, yang galak, yang marah-marah, yang brutal. Dan konon semua itu kejadian karena kutukan turun-menurun yang bikin dia itu kerasukan sesosok iblis. Dan si Sunji pas bangun tuh nggak ingat apa-apa, kayak ngerasanya ya udah gue tidur biasa aja. Padahal sebenarnya pas malam-malam tuh dari jam 2 gitulah sampai jam 5 pagi tuh dia berkeliaran di jalan, ditemenin sama bapaknya ya si Jang-soo yang mesti ngejaga si putri. Dan si Jang-soo ini kasihan, soalnya dia kayak udah membuang semua pikiran untuk apa sih, menikmati hidup. Padahal biasanya kan bawa bapak, dia kan duda, dia ya duda gitu. Dan di usia yang ya tua tapi nggak yang udah rentak banget. Song Dong Il kan masih kelihatan seger ya. Dia sendirian, nggak punya pasangan, terus anaknya udah dewasa kan hitungannya. Si Yoona itu udah lumayan dewasa. Sebenarnya kalau di keluarga normal bisa tuh dia menikmati hidup, jalan-jalan, traveling kemana, ngelakuin hobi kayak. Cuma di sini dia nggak mikirin semua itu. Yang ada di pikiran dia adalah ngejagain anak gua yang selalu kerasukan tiap malam. Itu kasihan men sebenarnya. Walaupun nanti seiring berjalannya
namanya waktu ya, gue nggak akan spill seperti apa. Terungkap juga kalau si iblis yang ngerasukin si Sunji itu punya background yang juga nggak kalah atau bahkan jauh lebih menyedihkan daripada si bapak. Ya semuanya menyedihkan men. Gilgu ya tadi udah gue jabarin, dia itu hidupnya sendirian, pengangguran, memenuhi kebutuhan dari claw machine. Terus si Jangsu, si Sung Dong Il itu membuang semua chance untuk dia bersenang-senang. Si Yuna, si Sunji ini ya sebenarnya dia kerasa fun dengan hidupnya tanpa dia tahu kalau sebenarnya dia itu menderita kena kutukan. Ini orang-orangnya kasihan men. Tapi nggak satu pun dari mereka itu kayak digambarin tenggelam dalam kesedihan, kayak nangis mulu, meratap mulu. Itu nggak seperti itu karakternya. Mereka ini kayak ngejadiin tawa sebagai cara buat ngobatin luka, dan tawa itu yang coba ditularin sama sutradaranya ke kita, ke penonton. Nah tapi kalau ngomongin materi nih, materi komedinya sebenarnya nggak spesial sih. Apalagi kalau misalkan lu bandingin sama Exit tuh wow sangat-sangat anjing gila kreatif. Nah kalau Pretty Crazy ini premisnya kreatif banget, premisnya unik banget, cuman kemudian eksplorasinya, ini ngomongin komedinya ya, eksplorasi dari premis itu, gimana premis itu dikembangin jadi ide-ide komedi, ini nggak terlalu spesial, nggak terlalu istimewa sebenarnya. Kayak dia masih kerasa familiar lah untuk ukuran premisnya yang sebenarnya unik banget. Dan kayak butuh waktu sampai ini film bener-bener ngehook. Itu butuh, I don't know, gue nggak ngitung tapi butuh waktu lah. Intinya mulai ada turning point itu pada saat si Gilgu akhirnya lepas dari semua ketakutan dia sama si Sunji yang anjir nih paginya cakep, malamnya kenapa galak. Nah itu dia lepas semua ketakutan itu dan memilih untuk berani ngejagain Sunji pada saat dia lagi kerasukan. Nah dari situ tuh turning point. Soalnya dua karakter utamanya itu mulai makin banyak berinteraksi, dinamikanya makin kebangun. Akhirnya komedinya kerasa jauh lebih lucu, walaupun tetap sebenarnya materinya tuh nggak spesial, tapi kerasa lebih lucu karena acting dua pemainnya. An Bo Hyun ya buat penonton yang udah beberapa kali menikmati drakor dia pasti tahu lah, salah satu aset komedi dia adalah mukanya tuh yang cengok, yang awkward kalau lagi bingung diem terus pelongo. Nah itu dia lagi memasang mode Mang Aan kalau gue nyebut ya dulu pada saat nonton Yumisel. Kalau lagi di Itaewon Class misalkan atau di Yumisel yang season 2 dia pakai jas, berlagak keren, pede. Nah ini mode An Bo Hyun nih. Tapi kalau lagi pakai kaos oblong, pelongo ini mode Mang Aan. Gaya itulah yang bikin gue kerasa karakternya itu lucu. Kalau Yuna ya kita semua udah tahu lah, dia itu memang dari dulu dikenal dengan dua wajah ya. Even dari zaman SNSD pertama kali nongol tuh gue inget banget dulu, yang bikin gue itu sadar gimana variety show Korea kalau ada bintang tamu idol itu sangat menghibur ya. Salah satunya karena Yuna dan teman-temannya di SNSD juga sih, tapi mostly karena Yuna. Karena kan image-nya tuh wih cakep, ini visual dari grupnya yang kelihatan mukanya itu polos, begitu bertingkah itu langsung anjir kenapa tolol banget nih tingkahnya, gila banget dah. Itu citra yang selalu dia jaga sih gue lihat sampai sekarang. Kayak asetnya dia adalah punya dua sisi, dan dua sisi itu yang bikin acting dia di Pretty Crazy ini lucu banget. Nah gabungin dua sosok tadi, An Bo Hyun yang pelongo sama Yuna yang cegil di sini versi cegil, kebangun itu dinamika karakter yang asik. Walaupun materi dari naskahnya sebenarnya sekali lagi nggak istimewa. Lucu, overall lucu, cuman memang lucunya lebih karena acting pemainnya. Nah tapi karena ini adalah film Korea, sudah pasti men, dia tidak akan membiarkan penontonnya itu pulang tanpa nangis. Nggak peduli presentasinya itu sekonyol apa, pasti akan ada unsur drama yang berusaha bikin penonton terharu. Itulah sinema Korea dengan konsistensi gayanya ya. Nah pas drama ini malah gue ngerasa ide-idenya si Lee Sang-gun, si sutradara yang juga nulis naskah, itu jauh lebih segar. Ini sih yang agak-agak aneh di sini. Gak aneh sih, kalau aneh tuh kayak negatif ya. Yang agak-agak unexpected. Premisnya unik. Tuh premisnya konyol dan unik, nyentrik. Tapi begitu dikembangin di komedi, si sutradaranya, si penulis naskahnya itu kayak nggak terlalu kreatif. Tapi begitu masuk ke drama, banyak banget adegan-adegan drama yang nggak kerasa klise di sini. Salah satu yang paling bikin gue itu tersentuh adalah nanti ada adegan yang gue sebut adegan punggung ayah. Itu bener-bener gue langsung terharu tanpa ngerasa wah ini adegan murahan nih atau maksa banget penontonnya buat nangis. Enggak, langsung ngerasa kayak wah ini anjir pengorbanan seorang ayah tuh gila lah. Walaupun dia tidak ngomong kalau dia itu menderita, dia gak ngomong kalau dia itu capek, tapi sebenarnya kalau kita lihat dia ada di belakang, perlahan tubuhnya itu pelan-pelan sudah semakin menua. Yang dulunya itu tegap nih pelan-pelan jadi membungkuk. Waduh, nyes itu adegannya. Atau endingnya yang juga manis banget, kerasa manis dengan latar apa sih itu taburan
bunga ya, bunga warna pink sakura bukan sih itu, gue nggak tahu. Gue mau ngomong sakura tapi takut salah men, tolong dikoreksi ya. Tapi itu bunga-bunga petal warna pink, mungkin mawar kali ya. Itu adegan manis banget selain karena looknya dengan bunga-bunga itu, juga karena esensinya, karena karakter-karakternya yang tadi gue bilang ya. Mereka ngerasa nggak lagi pantas dicintai, mereka ngerasa nggak lagi mencintai hidup mereka, ngerasa kesepian sendiri. Akhirnya di situ mereka semua ngerasain cinta lagi dan nggak lagi sendirian. That's why itu manis banget. Oke, so buat Pretty Crazy skor gue kasih ya 7 dari 10 lah. Fair, ini bisa lebih andaikan skripnya menawarkan materi yang jauh lebih fresh. Gue ngerasa agak sayang aja dengan premis seanjing ini, seunik ini skripnya kok cuman kayak gitu. Padahal dia pernah bikin exit yang sangat kreatif. But it's okay, karena acting pemainnya bikin gue gak mempermasalahkan semua itu. So silakan buat yang belum nonton, dan selama masih ada di kota lu ya, karena film Korea as always pasti layarnya nggak terlalu banyak, silakan dicobalah. Dan buat yang nonton, komen juga review kalian bisa di bawah ini di kolom komentar, atau bisa juga di skorefilm.com, silakan diramaikan di sana. Dan thank you banget buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama mereka ini dari Tire Besti dan La Familia. Thank you so much. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.